Mengenal Kopino, anak-anak hasil hubungan gelap orang Filipina Korea Selatan yang hidupnya nestapa. Istilah Kopino mungkin masih asing untuk masyarakat Indonesia. Namun Kopino atau Korea Filipina cukup lumrah didengar di dua negara ini. Akhir-akhir ini semakin banyak warga Korea Selatan yang berkunjung ke Filipina. Pada tahun 2017 saja, seperempat dari wisatawan asing adalah warga Korea Selatan, yang jumlahnya mencapai 16.000 jiwa. Para wisatawan Korea yang tinggal di negara itu datang untuk urusan bisnis, belajar bahasa Inggris, wisata seks, atau tujuan lainnya. Cenderung membuat isu Kopino seperti itu. Itu karena semuanya serba murah di Filipina dan pria Korea Selatan dianggap kaya raya. Masalahnya adalah sebagian besar saat ayah Korea Selatan kembali ke Korea, masa depan terasa suram bagi sejumlah anak Korea Filipina setelah ayah mereka pergi dan berhenti menghubungi ibu Filipina mereka saat hamil. Pria Korea Selatan itu tidak lagi memberikan dukungan finansial kepada mereka. Masalah ini terjadi karena budaya seks yang salah dari pria Korea, karena budaya agama yang ketat yang tidak mengizinkan aborsi. Wanita Filipina akhirnya melahirkan anak-anak ini. Anak-anak ini akhirnya terlahir dalam kondisi kemiskinan. Banyak kasus terjadi ketika cowok Korea Selatan pergi ke Filipina dan bertemu cewek Filipina. Sang cowok Korea tak bertanggung jawab dan cuma ninggalin anak saja saat perempuan Filipina itu hamil. Beberapa pria Korea Selatan bertanggung jawab, tapi mayoritas tidak. Akhirnya anak Kopino yang sampai dewasa tak pernah tahu siapa orang tua kandungnya, terutama papanya. Awal-awalnya tampak sangat indah bagi para wanita Filipina, hingga akhirnya pria Korea Selatan itu diberitahu bahwa mereka akan menjadi sang ayah. Dalam sebuah artikel dari Korea Expose menceritakan kisah 3 wanita Filipina yang mendapati diri mereka ditinggalkan setelah hamil. Salah satunya adalah Christy, 23 tahun, yang bertemu dengan seorang pria Korea Selatan melalui kencan buta di Makati. Ia mengingat pertemuan itu sebagai cinta pada pandangan pertama. Mereka berkencan selama beberapa bulan, tapi ketika ia mengetahui sang pria Korea sudah menikah dan memiliki anak sendiri, ia memutuskan untuk berhenti berhubungan. Sayangnya, Christy sudah terlanjur hamil setelah putus. Pria Korea itu tinggal sebentar dan lenyap sebelum Christy melahirkan. Ia pernah mengatakan kepadaku, "Jangan khawatir, aku di sini untukmu. Aku tidak akan meninggalkanmu." Tapi 1 bulan sebelum melahirkan, pria itu hilang, katanya. Kisah lain dari Esther yang berusia 27 tahun. Ia bertemu dengan ayah sang bayi melalui sebuah aplikasi kencan. Pria Korea Selatan itu sedang dalam perjalanan bisnis di Cebu, sebuah provinsi di Filipina Tengah. Esther yang saat itu sedang hamil 3 bulan mengatakan kepada Korea Expose bahwa pria Korea itu bilang ia menyukaiku dan ingin menikah denganku. Ia sangat baik padaku dan bilang akan kembali. Tapi selama ketidakhadirannya, aku tahu aku hamil. Aku mengatakan padanya dan ia bilang ia sangat bahagia. Tapi sejak itu ia belum pernah kembali dan berhenti menghubungi. Sementara Maria yang berusia 27 tahun memiliki cerita yang sedikit berbeda. Menurutnya, ayah sang bayi mengaku sudah menikah dan memiliki anak, namun mengklaim bahwa pernikahannya tanpa cinta dan bahwa ia akan menceraikan istrinya di Korea untuk tinggal bersamanya di Filipina. Pria Korea itu sering melakukan perjalanan antara Korea Selatan dan Filipina, tapi semuanya berubah saat perselingkuhan mereka diketahui sang istri di Korea. Dan tak lama kemudian, Maria kehilangan semua kontak dengan pria Korea Selatan itu. Dengan hilangnya komunikasi, wanita-wanita ini akhirnya membawa tanggung jawab baru sendirian selama sisa hidup mereka. Meskipun begitu, mereka tetap bertekad memperjuangkan hak anak-anak mereka. Dan untungnya, bayi-bayi ini adalah warga Korea Selatan, karena pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan Korea Selatan mengatakan seseorang yang ayahnya atau ibunya adalah warga negara Republik Korea pada saat kelahirannya otomatis akan menjadi warga negara Republik Korea. Saat ini diperkirakan ada sebanyak 30.000 Kopino yang ada di Filipina. Data ini didapat dari sejumlah organisasi di Filipina dan Korea pada tahun 2016. Sampai-sampai pemerintah Korea bekerja sama dengan pemerintah Filipina untuk mendata siapa-siapa saja yang Kopino
agar dibantu sama pemerintah Korea untuk dicari ayahnya atau suaminya di mana agar bisa bertanggung jawab. Karena itu muncul sebuah website yang ditujukan untuk mengekspos ayah dari para Kopino yang ditinggalkan. Tujuannya adalah meminta pertanggungjawaban sang ayah. Salah satu situs Kopino adalah kopinofather.wordpress.com atau dikenal dengan nama We Love Kopino. Di dalamnya terpampang beberapa foto laki-laki yang bersanding dengan perempuan Filipina. Tak hanya berdua, kadang sang anak Kopino mereka juga difoto. Tapi sedihnya beberapa nama, umur hingga alamat para laki-laki Korea yang dicari wanita Filipina itu kebanyakan salah. Semua karena dari awal berkencan, laki-laki Korea itu sudah memakai identitas palsu. Ko Bonchang yang mendirikan LSM dan membuat situs web itu pada bulan April 2015 mengatakan sang ayah meninggalkan wanita Filipinanya dengan alamat palsu dan tidak ada cara untuk menemukannya dan dia ingin membantunya. Ko Bonchang mengatakan bahwa mengungkapkan foto dan nama akan menjadi cara tercepat untuk melacak sang ayah Korea itu. Prediksinya pun benar. Panggilan telepon mulai berdatangan baik dari para ayah itu sendiri maupun dari pihak-pihak yang mengenal laki-laki tersebut. Ketika seorang ayah menghubungi grup itu, grup lalu menghubungkan dia dengan ibunya dan grup itu akan menghapus foto itu hanya jika sang ibu menyetujuinya. Tapi meski banyak dukungan, situs web itu menimbulkan kontroversi atas dugaan pelanggaran privasi karena para ayah telah mempublikasi foto-foto mereka. Akan tetapi dia tidak pernah mendapatkan masalah hukum karena aksinya memampangkan wajah ayah Kopino yang dicari. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan juga telah menaruh perhatian untuk kasus Kopino. Di tahun 2014, pertama kalinya keluarga Kopino memenangkan gugatan atas warga negara Korea. Di kasus ini, sang ibu Filipina datang ke Korea bersama kedua putranya hanya dengan membawa nama dan foto pria Korea tersebut. Mereka menerima dukungan dari Emergency Support Center for Migrant Women in Korea dan berhasil memenangkan pengadilan. Dan pada Oktober 2023, pengadilan Korea Selatan memutuskan bahwa laki-laki Korea harus membayar tunjangan anak dalam gugatan yang diajukan oleh seorang perempuan yang melahirkan anak Kopino. Hal ini dianggap sebagai masalah sosial karena laki-laki Korea yang datang ke Filipina buat pelatihan bahasa atau jalan-jalan ataupun bisnis seringkali kawin lalu mengabaikan tanggung jawabnya atas anak-anak mereka. Menurut hukum yang berlaku di Korea Selatan, pelaku yang tidak mau membayar tunjangan anak Kopino setelah diputuskan pengadilan bisa kena sanksi seperti larangan bepergian ke luar negeri dan pembekuan SIM. Di Indonesia sendiri, walaupun sama-sama Asia, budaya pacaran Indonesia dan Korea Selatan itu jauh berbeda. Di Korea Selatan, gaya hidup sudah mulai ke barat-baratan, mengikuti negara-negara di Amerika dan Eropa. 99% kalau pacaran sama cowok Korea pasti ada adegan genjot-genjotan di kasur karena budaya itu sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan seks antar pekerja pun biasa. Abis nge-seks besoknya lulu gua itu sudah hal yang biasa. Cowok Korea itu kalau di drama memang kelihatan romantis dan peduli, tapi wanita di Indonesia kalau mau menjalin hubungan dengan cowok Korea harus terima resiko KDRT kalau ketemu watak keras dan main tangan dari cowok Korea.